Kami akan mengulas kenapa nama Deddy Mizwar menjadi juru bicara dalam tim Jokowi Maruf Amin dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Dan kami juga sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi Deddy Mizwar, namun sampai saat ini belum bisa terhubung. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Konfirmasi dulu Mas Karding, sudah confirm ini Mas Deddy Mizwar pasti masuk jadi jubir? Ya, tadi kami 9 sekjen rapat dan sudah dipelajari, sudah kita konfirmasi. Insya Allah beliau bersedia dan kita berterima kasih beliau berkenan bergabung untuk di juru bicara Pak Jokowi Maruf. Jadi sudah menyatakan kesediaannya ya Deddy Mizwar ini. Dan fokusnya apa Deddy Mizwar? Apa fokus di Jabar nantinya? Pak Deddy Mizwar ini adalah tokoh nasional ya, yang selain sebagai tokoh Jawa Barat, beliau tokoh nasional juga merepresentasi sebagai tokoh budaya. Jadi nanti dengan ketokohannya ini beliau nanti akan menjadi juru bicara di tim kita. Juru bicara itu tentu nanti sesuai dengan spesifikasi kapasitas masing-masing. Oke, Mas Kodari, Anda melihatnya nama Deddy Mizwar besok itu apakah akan berpengaruh begitu sebagai tokoh nasional tadi katakan dan juga di Jawa Barat dia memang juga wakil gubernur begitu? Apakah kuat ini tuh ketokohannya di sana? Ya, pertama-tama tentu daya tarik utama adalah calonnya itu sendiri, dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya. Tetapi tentu dibutuhkan para juru bicara yang bisa berbicara pada level nasional dan pada level lokal. Nah, kelebihannya Pak Deddy Mizwar ini dia bisa berbicara pada dua tataran itu, pada tataran nasional maupun pada tataran lokal. Pada tataran nasional karena dia seorang aktor kawakan, aktor senior yang popularitasnya itu sudah tidak diragukan lagi, levelnya itu di tingkat nasional. Ibaratnya dari ujung barat sampai ujung timur kenal lah dengan Deddy Mizwar. Bahkan bukan cuma nama, sampai punya julukan yaitu Jenderal Nagabonar itu ya, yang sudah sekian tahun dikenal oleh masyarakat. Tetapi saya kira fungsi terbesar Pak Deddy Mizwar ini nanti barangkali justru di Jawa Barat ya. Satu, karena Pak Jokowi kita tahu kalah telak pada tahun 2014 di Jawa Barat, angkanya 40 banding 60%. Dan yang kedua, Pak Deddy Mizwar ini adalah figur yang pernah menjadi wakil gubernur, menjadi wakilnya untuk Ahmad Heriawan pada tahun 2013 sampai tahun 2018 yang lalu. Jadi selama 5 tahun dia berinteraksi dengan masyarakat Jawa Barat dan pasti memahami dan mengerti seluk-beluk Jawa Barat ya, baik secara politik maupun secara permasalahan. Dan dia sendiri kemarin waktu Pilgub 2018 berpasangan dengan Deddy Mulyadi mendapatkan suara yang cukup signifikan ya, dan peringkat 3 di antara para calon yang bertarung. Jadi saya kira memang Deddy Mizwar ini menjadi sangat menarik bagi tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Pak Maruf karena bisa diharapkan untuk menjadi juru bicara pada tingkat lokal. Ya mungkin seperti di Jawa Tengah Mbak Ida Fauziah yang tadinya berpasangan dengan Sudirman Said ya, karena PKB mendukung Pak Jokowi, sekarang menjadi juru bicara juga untuk akan menjadi tim kampanye juga untuk Pak Jokowi, Pak Maruf. Dan tatarannya saya lihat juga akan pada dua aspek ya. Pertama untuk Jawa Tengah sendiri karena dia kemarin maju sebagai calon wakil gubernur, dan mungkin juga pada tingkat nasional karena setahu saya mendirikan Super Jokowi. Jadi suara perempuan untuk Jokowi. Saya kira akan menarik sekali kalau misalnya fenomena Deddy Mizwar ini akan diikut dan Ida Fauzia ini akan disusul fenomena di Jawa Timur, di mana misalnya Saifullah Yusuf ya juga menjadi juru bicaranya Pak Jokowi, karena Saifullah Yusuf dari PKB kemarin maju calon gubernur dari PKB dan berpasangan dengan wakil dari PDI Perjuangan. Jadi ya saya melihat ada kemungkinan bahwa tokoh-tokoh populer pada tingkat lokal ya, terutama di 3 provinsi besar di Pulau Jawa ini akan ditarik oleh tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf untuk memperkuat
para influencer lah pada pilpres yang akan datang. Jadi ada key opinion leadernya lah di masing-masing provinsi begitu. Bahkan mungkin di Jawa Barat ini nanti juga akan disusul oleh beberapa tokoh yang lain ya, mantan gubernur misalnya Deddy Mulyadi dan itu logis karena Pak Deddy Mulyadi adalah ketua Golkar dan Golkar juga mendukung Pak Jokowi, lalu pastinya adalah TB Hasanuddin dan Anton Carlyan. Iya, Pak Deddy Mulyadi ikut juga nggak nih nanti diajak? Ya, kita belum bisa memastikan kalau soal itu, tetapi kalau melihat Golkar mendukung kita karena beliau adalah ketua DPD Golkar di Jawa Barat, insya Allah kita berharap itu. Pada prinsipnya dalam konteks ini kita tidak lagi tersekat oleh partai, ya. Jadi siapapun tokoh yang mau bergabung dan memberi energi positif bagi kemenangan Pak Jokowi itu kita terima. Satu contoh misalnya Gubernur Papua. Itu kan partainya beda dengan KIK. Itu pun juga kita sangat terima kasih dan welcome. Jadi semua harus dibuka. Iya. Ya kan? Kalau kita bahas bagaimana sebenarnya dampaknya, karena kan di pilkada mereka didukung tidak hanya oleh partai politik lain, tapi juga mereka ada base-nya sendiri di sana di daerah masing-masing. Nah, imbasnya bagaimana nih kalau pilpres nantinya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kita bicara tadi seperti Deddy Mizwar, kemudian Ida Fauzia yang ada di Jawa Tengah, begitu. Mereka sebenarnya pada saat pilkada kan juga berseberangan, begitu, dengan calon-calon yang mungkin didukung oleh PDIP ataupun yang dekat dengan sosok Pak Jokowi, begitu. Apakah ini memang strategi kalau Anda lihat, Mas Kodari, untuk pecah-pecahin suaranya ini? Saya lihat begini ya, kalau dibandingkan dengan artis, sebetulnya para calon-calon gubernur ini lebih proven ya, jauh lebih proven. Karena memang mereka bertarung dalam pilkada dan jelas-jelas mereka memiliki pemilih begitu. Jadi nggak ada lagi pertanyaan soal suka nggak suka, simpati tidak simpati, tapi akan loyal atau enggak ketika pas nanti pilpres? Nah, itulah yang maksud saya tadi, bahwa ujungnya itu sebetulnya adalah daya tarik calon itu sendiri pada pilpres. Dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tetapi dalam pilpres itu kan ada yang namanya kampanye. Kampanye itu pertama tentu menjelaskan hal-hal yang positif dari pasangan Jokowi Ma'ruf. Misalnya di bajunya Bang Karding itu kan bersih, merakyat, kerja nyata. Itu kan harus dijelaskan. Kenapa Pak Jokowi, Pak Maruf ini bersih? Kenapa merakyat? Kenapa kerja nyata? Itu perlu juru bicara, baik pada media mainstream seperti televisi, koran, radio, ataupun di media-media sosial, katakanlah begitu. Nah, ini juga menarik sebetulnya ya, karena kalau kita bicara sekarang kan terjadi katakanlah semacam divergensi juga. Ada media konvensional, ada media sosial begitu. Saya saran kepada Mas Karding untuk para tokoh-tokoh di media sosial ini juga bisa direkrut sebagai juru bicara, karena yang populer di media konvensional di televisi itu belum tentu populer di media sosial dan sebaliknya juga. Dari anak saya yang masih milenial ya, yang masih remaja, saya tahu nama-nama orang yang saya nggak pernah lihat di TV, tetapi mereka tuh punya pengikut banyak sekali di media sosial. Nah, mungkin seperti Pak Deddy Mizwar ini adalah orang yang populer di media konvensional ya. Dia sering main sinetron sampai sekarang, setiap bulan Ramadan sangat populer. Jadi intinya begini, sebetulnya kalau kita bicara apakah ada komplikasi atau tidak, komplikasinya mungkin bervariasi antar daerah. Kalau di Jawa Timur misalnya ya, Saifullah Yusuf, kemudian Putih Guntur itu mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf, sama sekali tidak ada kendala. Karena partainya Saifullah Yusuf adalah PKB, Putih itu PDI Perjuangan, notabene selama ini memang bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Nah, yang agak menarik mungkin di Jawa Tengah misalnya ya, Sudirman Said dengan Ida Fauzia. Nah, Idanya ini PKB tapi kemarin gabung dengan Gerindra. Nah, itu mungkin harus dijelaskan di lapangan dinamika ini ya. Dan saya melihat ada kecenderungan bahwa yang dukung Sudirman Ida itu sebagian memang pendukungnya Pak Prabowo begitu. Tetapi justru di situ menarik, karena apa? Ada Bu Ida yang kemudian pada konteks pilpres itu justru memilih atau mendukung Pak Jokowi. Jadi sebagian pendukungnya Sudirman ini kemarin akan bisa ketarik kepada kubunya Pak Jokowi. Seberapa yakin Mas Karding kalau Bu Ida ini bisa menggalang suara lah gitu ketika pada saat itu bergabung Pak Sudirman? Lumayan loh perolehannya di Jawa Tengah. Gitu. Tapi untuk pilpres ini dia juga bisa punya base sendiri nantinya untuk mendukung Pak Jokowi. Saya kenal Bu Ida cukup lama dan kami istilahnya besar bareng ya. Komitmennya, ketokohannya, terutama di perempuan, itu beliau punya nama yang luar biasa. Jadi dan insya Allah tanpa disuruh kemarin beliau mendirikan relawan Super Jokowi itu.
Ya, Ketua Fatayat NU ya. Ya, dia Ketua pernah Ketua NU. Fatayat dan di bawahnya juga beberapa organ NU ada bersama Mbak Ida. Jadi saya kira insya Allah akan memberi energi positif, energi baru dan semakin kuat. Jadi kalau Bu Khofifah itu Ketua Muslimat NU, Ya. jadi Muslimat itu ibu-ibu NU yang agak sudah lebih berumur ya.